Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manjada Wajada. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang saya kira punya pengalaman unik sekali nih ya. Namanya Bang Zainal Van Patrol, alumni pesantren, lalu sekolah perawat, menjadi perawat, bekerja sebagai perawat di Belanda, dan yang menarik ini, mendirikan perusahaan di Belanda. Jadi setelah pengalaman bertahun-tahun menjadi perawat, lalu kemudian mendirikan perusahaan di Belanda, perusahaan di bidang tour and travel. Kita sambil ngobrol-ngobrol juga kalau bagaimana caranya ya, kalau mau pergi ke Eropa, berapa biayanya, terus kemudian keunikan negara di Eropa seperti apa. Assalamualaikum Bang Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat komunitas Manjada Wajada. Terus semangat ya Bang ya. Semangat terus, jangan kasih kendor. Gimana kabarnya Eropa nih Bang, situasi akhir-akhir ini? Dan alhamdulillah per hari ini walaupun kasus corona semakin meningkat di Belanda, alhamdulillah keadaan saya masih sehat walafiat, dan mohon doanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan juga kita doakan semoga Allah cepat mengangkat virus corona ini dan menyembuhkan kita semua yang sakit dimanapun berada. Boleh cerita Bang, bagaimana Bang Zainal berangkat ke Belanda? Saya berangkat ke Belanda pada tahun 2003. Diawali mungkin dari keinginan saya sejak, bisa dikatakan sejak kecil, untuk memiliki pengalaman ke luar negeri, bisa bekerja ke luar negeri dan hidup di luar negeri. Wah, kayaknya asik banget. Inspirasi itu mungkin saya dapat dari film-film, kemudian juga beberapa buku, dan ditambah pendidikan saya di pondok pesantren yang mengajarkan atau mengharuskan saya untuk berbicara menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Punya impian, cita-cita ke luar negeri. Terus apa yang dilakukan agar bisa kemudian ke luar negeri? Background saya adalah perawat, jadi wasilah saya ke Belanda ini melalui profesi saya, di mana pada satu waktu saya menemukan satu iklan di surat kabar besar yang menawarkan untuk mengikuti seleksi pengiriman perawat ke Belanda. Dan pada saat itulah, secara singkatnya saya ikuti prosesnya sampai saya kemudian mengikuti pendidikan bahasa Belandanya secara sangat intensif selama 3 bulan berturut-turut. Dan pada akhirnya di tahun 2003 saya ke Belanda. Terus setelah itu menetap di Belanda sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah memiliki keluarga, anak yang lahir di sini, dan kemudian kami menetap di kota Amstelveen, persisnya di sebelah kota Amsterdam. Lama menjadi perawat, terus di rumah sakit di Belanda. Gimana ceritanya kok kemudian tiba-tiba berubah luar, sekarang menjadi pengusaha? Nah, boleh cerita Pak? 3 tahun terakhir untuk banting setir menjadi pengusaha di bidang traveling. Mungkin saya kemudian menyadari ya bahwa saya ini secara basic nature atau fitrah, saya ini orang lapangan, di mana selalu menyukai hal-hal baru dan kemudian tidak bisa menetap di salah satu tempat di dalam jangka waktu tertentu. Jadi memang selama ini ketika saya berada di lingkungan tertentu selama 3 tahun, saya kemudian sudah mulai bosan dan ingin sekali untuk menemukan hal baru, tantangan baru. Maka kemudian saya melakukan refleksi diri, mencari passion saya, dan akhirnya saya temukan di dunia traveling ini. Boleh cerita Bang tentang perusahaan yang Abang dirikan?
nih? Perusahaannya bernama Lufthansa Reisen atau Lufthansa Tour and Travel, terdaftar resmi di Kamar Dagang Belanda. Pelayanan utama kami adalah private tour Eropa, di mana grup kecil atau keluarga yang ingin berjalan-jalan ke Eropa kami layani, kami dampingi secara khusus, secara pribadi dengan menggunakan private car, mendampingi selama perjalanan. Kami menyediakan atau arrange dari mulai transportasi, hotel, dan juga bisa makannya. Namun tidak menutup juga untuk grup-grup besar yang ingin pergi ke Eropa. Apalagi untuk education tour, saya juga sangat welcome sekali. Ini kan abang bukan orang Belanda, kok bisa mendirikan perusahaan di Belanda ini? Mendirikan perusahaan di Belanda itu terbuka juga buat pendatang atau bukan warga negara. Jadi meskipun saya bukan warga negara Belanda, karena saya hanya memegang residence permit, permanent resident permit, namun Belanda ini membuka bagi siapapun yang memiliki KTP untuk juga membuat perusahaan di Belanda ini. Boleh cerita bang keunikan, ciri khas negara-negara Eropa itu seperti apa? Ciri khas negara-negara Eropa di masing-masing, saya bisa sebutkan beberapa ya. Untuk Belanda, wisatanya lebih berbau panorama ya, seperti Volendam, Zandvoort, wisata kincir angin. Volendam itu tradisional kostum, dimana di situ banyak sekali orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh, artis, pejabat yang tampang sudah melakukan foto kostum. Dan juga Giethoorn misalnya, atau Venice of Holland. Jadi Belanda lebih menjual culture, budaya, dan keindahan alam. Belanda ini sangat ramah, terutama buat orang-orang Indonesia. Nah, kalau Prancis, khususnya di Paris, itu merupakan pusat wisata Eropa. Ya, kita tahu ya bahwa di sana terdapat Menara Eiffel yang sangat fenomenal. Per tahunnya saja Eiffel itu dikunjungi sekitar 6 juta orang. Bisa dibayangkan. Maka dari itu, Paris merupakan pusat wisata Eropa. Jadi ketika Anda ke Eropa, belum ke Paris, serasa belum afdol. Begitu juga Jerman. Jerman juga sebenarnya lebih menjual alam ya, histori juga, sebagaimana Berlin misalnya. Kita tahu ya, di sana tempat dedengkot Nazi, dan juga Berlin Timur, Berlin Barat, sejarahnya itu sampai sekarang masih ada sisa-sisa dari tembok-tembok itu. Dan kemudian banyak kastil-kastil seperti Neuschwanstein. Itu kastil yang sangat ikonik sekali, karena konon kastil itu ya ditiru oleh Disneyland, kastil Disneyland. Kalau misalnya Anda menyukai lingkungan, panorama yang indah, kebersihan, Swiss merupakan negara yang paling ideal untuk dikunjungi. Ada apa kira-kira di Swiss itu bang? Swiss itu saya selalu bilangnya adalah negara dengan 1000 terowongan, 1000 danau, dan 1000 gunung. Di mana-mana itu pegunungan, di mana-mana terowongan, dan di mana-mana banyak sekali danau, dan pemandangannya sangat indah sekali. Di Swiss juga kita bisa banyak belajar dari infrastruktur, bagaimana mereka membangunkan pegunungan itu menjadi tempat wisata. Di semua kota dibangun kedokar-kedokar, terowongan yang menembus gunung, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau negeri sepak bola Italia? Apa saja keunikan, kelebihan di sana, Bang? Italia terkenal sebagai mode dan orang yang menyukai seni, keindahan, desain,
maka nggak aneh kalau misalnya Milan menjadi salah satu kota mode di dunia. Kita juga tahu ya rancangan-rancangan Ferrari, Lamborghini, semua yang dilakukan oleh orang Italia merupakan keindahan yang atau seni yang bernilai tinggi. Dengan kulinernya, pizza, spaghetti, kopi, cappuccino, itu adalah merupakan trademark dari Italia. Jadi menarik sekali untuk berkunjung ke sini, ke Eropa. Kalau di Eropa itu perkembangan Islam itu seperti apa, Bang? Boleh cerita juga mungkin sejarah Islam di Eropa, ya tempat-tempat mana saja yang bisa kita kunjungi, itu mungkin menarik sekali. Ditambah lagi kalau misalnya kita ingin mencari value Islamnya juga, itu juga Anda bisa dapatkan di sini. Karena alhamdulillah Islam dan Muslim semakin berkembang di sini, masjid-masjid makin banyak, dan komunitas Islam yang didominasi oleh orang Turki, Maroko, kemudian Indonesia di Belanda. Agama Turki itu sangat membantu sekali dalam penyebaran agama Islam, di mana mereka mendirikan masjid-masjid hampir di setiap kota. Dan yang fenomenal itu adalah Masjid di Qom yang baru diresmikan pada tahun lalu. Punya arsitektur yang sangat unik, megah, dan kemudian juga di lokasi yang dekat dengan kota. Berkat mereka juga kita tidak lagi kesusahan untuk mencari makanan-makanan halal. Hampir di setiap negara selalu ada donor kebab. Dan alhamdulillah kalau misalnya di Belanda Anda tidak akan bakal kesusahan untuk mencari makanan halal. Bahkan mencari masakan Indonesia Anda tidak akan bakal kesusahan. Kalau bicara biaya, berapa kira-kira yang mesti dibutuhkan, disiapkan kalau kita pengen jalan-jalan ke Eropa? Untuk biaya pergi ke Eropa, secara umum saya bisa katakan mulai dari 25 juta Anda sudah bisa untuk mengunjungi ke negara-negara Eropa ini. Dan uniknya, karena negara-negara Eropa ini menjadi satu kesatuan di Uni Eropa, mereka memiliki satu kebijakan visum, yaitu visa Schengen, di mana ketika misalnya Anda memiliki visum Schengen Belanda, Anda dapat berjalan-jalan ke negara seluruh Uni Eropa, sekitar 27 negara. Jadi ketika di Eropa, Anda kemudian bisa ke Belgia, ke Prancis, ke Jerman, ke Swiss, Italia, seluruh negara Eropa, dan juga Skandinavia. Nah, tadi kita sudah ngomong jalan-jalan. Sekarang nih, boleh cerita tips sukses agar kita bisa survive bekerja di negeri orang, dan juga bagaimana berusaha membangun bisnis itu seperti apa? Boleh cerita, Bang? Nah, tips suksesnya sendiri apa dalam berbisnis ini? Tentu yang paling utama menurut saya adalah mentalitas. Mentalitas untuk survive-nya sendiri ya. Bagaimana kita menghadapi orang-orangnya, bagaimana kita menghadapi iklim, kultur, dan juga reglemen atau kebijakan atau peraturan yang ada di sini. Dan itu dibutuhkan mentalitas kita. Bagaimana cara menghadapi orang Belanda yang notabene sangat direct dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Direct dalam artian tanpa ada yang aling-aling, di mana ketika mereka tidak suka akan sesuatu, mereka akan langsung bilang. Bagaimana kita menghadapinya? Terutama mungkin orang Jawa itu, buat saya sendiri memang itu satu pembelajaran yang tidak mudah, karena kita biasanya lebih hierarkis ya, dan mungkin lebih lebay. Nah, untuk itu kalau di sini kita tidak boleh lebay, kita harus asertif, dan itu diperlukan bahasa yang baik sebagai perangkat komunikasi. Jika Anda menguasai bahasa, semakin baik, maka semakin baik pula Anda berinteraksi dengan masyarakat dan orang-orang sini. Kemudian, Belanda terkenal sebagai negara yang sangat detail sekali dalam hal administrasi ya, pembukuan. Nah, ini juga harus Anda kuasai. Tambah kemudian
Anda harus memiliki bantuan atau bookholder yang baik untuk menyokong kemajuan dalam bisnis Anda. Apa yang mendorong itu? Kok bisa yakin benar bahwa kita bisa sukses? Saya pribadi berkeyakinan bahwa kesuksesan itu selama di dunia tidak ada batasannya. Apa yang telah kita raih itu bukan merupakan satu hasil akhir, tapi kita akan mendapatkan tantangan baru, hal-hal baru. Dan untuk itu, semangat Manjada Wajada tidak boleh kita lepas, harus selalu ada di sini. Dari saya sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan dari Bang Zainal. Obrolan yang sangat menarik, obrolan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita doakan selalu Bang Zainal ini sehat, sukses dalam usahanya, selalu memberikan manfaat buat orang banyak. Jangan lupa kalau yang mau ke Eropa, hubungi Latansa Tour and Travel, Latansa Reisen. Nanti kemudian yuk kita sama-sama jalan-jalan di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para santri dan santriwati yang lagi ada di rumah, saya buatkan program khusus buat kalian. Pelatihan online Manjada Wajada ketika sukses berawal dari pesantren. Ada 5 alasan mengapa kalian harus ikut program ini. Pertama, program ini itu adalah program terbaik selama kalian ada di rumah. Cari kegiatan positif yang itu membuat kalian lebih baik. Yang kedua, seminar ini sudah dilaksanakan di lebih 150 pesantren di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dan yang ketiga, program ini didesain memang khusus buat kalian para santri dan santriwati, biar kalian betah di pesantren, belajar lebih giat, berbakti kepada guru dan orang tua, dan punya komitmen untuk berubah lebih baik. Nih, kalian dapat 1 buku gratis, Manjada Wajada ketika sukses berawal dari pesantren. Buku yang sudah terjual lebih dari 25.000 eksemplar, menginspirasi dan memotivasi para santri di seluruh Indonesia. Dan terakhir nih, bonus kalian 30 hari coaching dan mentoring, bimbingan dengan saya, bimbingan tentang memilih jurusan di masa depan, tentang cita-cita impian, boleh juga tentang menulis. Salam Manjada Wajada, segera daftarkan karena tempat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar motivasi Manjada Wajada ketika sukses berawal dari pesantren telah memotivasi puluhan ribu santri. Kini hadir secara online. Memantapkan niat agar betah di pesantren, memotivasi belajar lebih kuat, punya impian besar, dan komitmen untuk berubah lebih baik. Inilah kegiatan terbaik untuk para santri saat ada di rumah. Jadikan handphone mereka untuk sarana belajar. Gratis personal coaching 30 hari. Gratis buku ketika sukses berawal dari pesantren. Segera daftar sekarang. Seminar online Manjada Wajada for Santri.